Oke sobatku, di video kali ini kita akan merubah USB ini menjadi sebuah kunci motor atau pengaman motor ya dengan USB seperti ini. Oke, jadi langsung saja. Nah, pertama-tama di sini saya akan membongkar si USB-nya ini. Oke, untuk USB-nya bisa menggunakan USB yang sudah rusak juga ya. Ini juga sama, USB-nya sudah rusak, jadi kita akan manfaatkan. Nah, dan di dalam USB ini di portnya itu ada 4 buah kaki ya di sini. Ini kaki yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, saya akan bikin sebuah kode ya di kaki-kaki ini, di kaki USB ini. Saya akan membuat sebuah kode, yaitu kodenya di kaki yang pertama. Nah, kaki yang pertama ini dan kaki yang ketiga yang ini ya. Jadi kita akan hubungkan, kasih kabel. Namun sebelum ini dikasih kabel, di sini saya akan lepaskan dulu kaki yang pinggir yang tidak mau dipakainya. Nah, ini saya akan lepaskan. Sebenarnya ini untuk penyambungannya bebas ya, mau di kaki berapa saja. Namun sebagai contoh saya akan pakai kaki yang pertama dan yang ketiga. Jadi untuk kaki yang nomor 2 dan nomor 4 di sini saya lepas seperti ini ya. Nah, oke, ini untuk kaki yang kedua sudah terlepas, dan yang keempat juga sudah terlepas karena ini tidak akan saya pakai. Oke, tahap selanjutnya setelah ini sediakan sebuah kabel, lalu kabelnya akan kita hubungkan ke kaki yang pertama dan yang ketiga ya. Nah, ke sini karena ini yang mau kita pakainya. Kalau Anda mau bikin ya ini bebas, mau dikasih di berapa saja ya untuk kakinya. Namun ini sebagai contoh saja, usahakan ini serahasia mungkin ya cara penyambungannya, kaki berapa dan kaki berapa yang dihubungkannya. Nah, sebagai contoh saya menghubungkan kaki 1 dan kaki 3. Nah, kalau sudah terhubung untuk USB-nya, di sini saya menyediakan juga sebuah casan bekas ya, casan yang sudah rusak. Lalu saya akan ambil bagian portnya ini. Nah, tahap selanjutnya di sini saya akan masukkan dulu si USB-nya ke sini. Oke, dan kalau sudah masuk di sini, ini kabel yang terhubung ya, dilihat. Ini kabel yang terhubung berarti ke sini dan ke sini. Tahap selanjutnya di sini saya sediakan sebuah kabel. Nah, di sini saya menyediakan 3 buah kabel ya. Yang pertama di sini saya akan hubungkan kabel yang warna merah ini. Jadi kabel warna merah saya akan hubungkan ke kaki yang pertama yang ini ya. Yang tadi USB-nya dikasih kabel. Jadi kita akan hubungkan ke kabel ini juga. Nah, ini untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua di sini di kaki yang ketiga, berarti kaki yang sebelah sini. Ini saya akan kasih kabel warna putih ya. Nah, kita hubungkan ke sini. Oke, setelah terhubung, terus kabel yang terakhir. Ini kabel yang terakhir saya akan gabungkan di kaki port yang keempat dan kedua ya. Jadi digabung seperti ini. Ini dihubungkan ke kabel hitam ya. Nah, dan kalau kabelnya sudah terhubung seperti ini, tinggal kita lepaskan USB-nya. Lalu di sini kita akan kasih lem ya di bagian ini. Nah, biar tidak korslet nantinya, jadi saya kasih lem biar terbungkus juga ya. Oke, dan kalau ini sudah kita lem, langkah selanjutnya di sini saya akan masukkan lagi si USB ini ke wadahnya. Nah, kita akan langsung saja bawa keluar ya ke motor karena ini sudah jadi. Sekarang saya sudah ada di depan motor, dan ini alat yang sudah kita bikin tadi. Kita akan langsung pasangkan saja ya. Ini si kabel-kabelnya. Jadi saya akan pasang di kontak, dan di klakson ya. Oke, kita akan langsung pasang ke kontak. Nah, ini kabel yang merah kita akan pasang ke kontak. Untuk pemasangannya di sini bisa diputus kabelnya atau dicopot solderannya ya. Dan di sini saya akan pasang ke setrum. Nah, ini setrum untuk tegangan ya. Ini yang warna hitam strip merah ini. Ini bisa diputus atau dicopot solderannya. Di sini saya akan copot solderannya ya biar lebih rapih. Jadi saya tidak memutus kabelnya. Setelah terlepas seperti ini, tinggal kita hubungkan kabel yang warna merah tadi. Nah, saya akan hubungkan ke sini ya.
ke bagian kabel yang kita lepas tadi, yang warna hitam strip merah atau untuk setrum ya, ini untuk tegangan. Setelah terhubung di sini jangan lupa dibungkus biar tidak kena bodi atau korslet. Oke, kalau yang merah sudah terhubung, tinggal kita hubungkan yang putih. Jadi yang putih saya hubungkan ke kontak yang kabelnya tadi kita lepas ya, kita hubungkan ke kabel merah. Ini yang putih kita hubungkan ke kontak langsung. Nah, setelah ini terhubung, selanjutnya ini kabel yang warna hitam. Jadi saya akan hubungkan ke klakson. Di sini hubungkannya ke setrum klakson ya. Warnanya itu di sini warna hijau di motor ini. Nah, jadi jangan ke masa klakson ya, tapi ke setrum klakson atau ke plus klakson ya. Oke, kita akan hubungkan kabel yang hitamnya. Nah, setelah ini terhubung ya, tinggal kita masukkan lagi si soketnya. Kalau soketnya sudah masuk, sudah seperti ini untuk penyimpanan potnya ini bisa disimpan di mana saja ya. Bisa di depan motor, dekat kunci, atau bisa di bawah kolong jok juga. Oke, kita akan langsung tes ya. Sebelum saya rapihkan, di sini saya akan tes. Kunci kontak sudah on, motor tidak hidup ya, dan kita akan masukkan si USB tadi, USB buatan kita ya. Oke, saya akan langsung masukkan saja. Maaf, ini agak susah ya karena kameramennya saya sendiri. Oke, setelah USB dimasukkan, motor hidup ya. Lalu kita akan coba tes. Nah, di sini motor bisa hidup ya. Oke, motor sudah hidup dan kita akan matikan kontaknya. Nah, motor mati, kita hidupkan lagi. Oke, motor hidup, lalu kita cabut USB-nya. Nah, setelah USB-nya dicabut, seketika motor ini mati ya, dan kita akan coba dengan USB yang lain ya. Kita akan coba dengan USB yang lain. Nah, misalnya ada yang bikin dengan asal-asalan ya, kode kakinya tidak sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, misalnya ini USB-nya tidak sesuai ya, maka yang terjadi adalah motor langsung menyala klaksonnya ya. Jadi yang menyala itu bukan mesinnya tapi klaksonnya kalau dengan USB yang lain yang berbeda. Sedangkan dengan USB ini ya yang kita bikin, yang hidup itu tadi adalah mesin, jadi bukan klakson. Beda lagi dengan USB yang lain. Kalau dengan USB yang lain yang hidupnya itu bukan mesin tapi klakson. Dengan cara ini motor kita mungkin bisa lebih aman.